Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya kecerdasan emosional bagi guru dalam pelajaran Emotional Intelligence. 5 aspek kecerdasan emosional dan cara meningkatkannya. Guru pintar pasti sudah sering mendengar tentang kecerdasan emosional yang disingkat EQ. Apa itu kecerdasan emosional? Pengertian kecerdasan emosional EQ adalah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi. Kecerdasan emosi sangat berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dan mengendalikan emosi saat sangat penting. Tidak hanya itu, tingkat EQ yang dimiliki seseorang akan terlihat pada kemampuannya untuk memahami, menafsirkan, dan menanggapi emosi orang lain. Mengapa guru harus memiliki kecerdasan emosional? Guru adalah sosok yang harus digugu dan ditiru oleh siswa-siswanya. Dengan kata lain, guru pintar adalah role model yang menjadi panutan. Seorang guru yang dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang baik jika mampu mengendalikan diri. Dalam keadaan emosi yang terkendali akan memudahkan guru pintar memunculkan motivasi untuk membangun keadaan emosional yang stabil. Keadaan emosi yang stabil memudahkan guru pintar untuk terus belajar serta mengembangkan kemampuan diri. Aspek kecerdasan sosial. 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Aspek ini merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Namun, selain mengenali emosi, guru pintar juga harus sadar akan akibat dari tindakan, suasana hati, dan emosi terhadap orang lain, terutama siswa. 2. Regulasi diri. Aspek kedua dari kecerdasan emosional adalah regulasi diri. Selain menyadari emosi dalam diri, guru pintar dan mengetahui dampaknya terhadap orang lain. Kecerdasan emosi juga menuntut guru pintar untuk dapat mengatur dan mengelola emosi Anda. Hal ini bukan berarti guru pintar harus mengunci emosi dan menyembunyikannya. Perasaan yang sebenarnya yang dimaksud di sini adalah menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkannya. Pengaturan diri adalah semua tentang mengekspresikan emosi Anda secara tepat. 3. Keterampilan sosial. Kemampuan berinteraksi dengan baik dengan orang lain yang merupakan keterampilan sosial adalah aspek penting lain dari kecerdasan emosional. Pemahaman emosional melibatkan lebih dari sekedar memahami emosi Anda sendiri dan emosi orang lain. Guru pintar juga dapat menggunakan informasi tentang emosi diri dan orang lain sebagai pijakan dalam interaksi dan komunikasi sehari-hari. Keempat, empati. Akhir-akhir ini, kata empati sering disebut dalam dunia pendidikan. Apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Empati merupakan aspek yang sangat penting bagi kecerdasan emosi karena tidak hanya sekedar mampu mengenali keadaan emosional orang lain, tetapi juga bagaimana respon atau tanggapan guru pintar kepada orang lain berdasarkan informasi ini. Kelima, motivasi. Motivasi dari dalam diri menjadi peran kunci dalam kecerdasan emosional. Guru pintar yang cerdas secara emosional akan lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mampu menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya daripada faktor motivasi dari luar seperti penghargaan dari orang lain, ketenaran, uang, pengakuan, dan pujian. Kepuasan batin lebih menjadi prioritas. Guru pintar yang sudah mampu mengembangkan motivasi dari dalam diri akan lebih berorientasi pada tindakan.
Guru pintar dan orang-orang yang sudah termotivasi akan dapat menetapkan tujuan, memiliki kebutuhan tinggi akan prestasi, dan selalu mencari cara untuk melakukan yang lebih baik. Orang-orang seperti ini cenderung sangat berkomitmen dan pandai mengambil inisiatif. Meningkatkan kecerdasan emosional. 1. Menjadi pendengar yang baik. Langkah pertama yang harus guru pintar lakukan adalah memperhatikan. Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang siswa-siswa coba katakan, baik secara verbal maupun non-verbal. Bahasa tubuh atau gestur juga diperhatikan karena dapat membawa banyak makna. Ketika guru pintar merasa emosi, perasaannya, atau kesulitan yang dihadapi siswa. Pertimbangan berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap emosi itu dan bagaimana memberikan respon yang tepat. 2. Mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain. Pemahaman akan emosi sangat penting, tetapi guru pintar juga harus dapat menempatkan diri pada posisi siswa atau orang lain agar benar-benar memahami sudut pandang mereka. Berlatih berempati dengan orang lain dapat dilakukan dengan membayangkan bagaimana perasaan guru pintar saat berada dalam situasi mereka. Kegiatan semacam itu dapat membantu guru pintar membangun pemahaman emosional tentang situasi tertentu, serta mengembangkan keterampilan emosional yang lebih kuat dalam jangka panjang. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.